Tari, seorang wanita muda berusia 28 tahun, hidup di dunia yang telah berubah secara drastis oleh kehadiran AI dalam setiap aspek kehidupan. Semua orang di sekitarnya mengandalkan Medibot untuk memantau kesehatan mereka. Dari diagnosis rutin hingga perawatan darurat, semuanya dilakukan oleh aplikasi yang tersedia di perangkat pribadi mereka. Dalam kehidupan sehari-harinya, Tari hanya perlu berbicara dengan perangkatnya untuk mendapatkan diagnosis dan solusi yang tepat untuk setiap masalah kesehatan. Sistem Medibot terhubung langsung ke tubuh penggunanya melalui sensor yang terpasang di perangkat wearable, sehingga dapat memantau tanda-tanda vital, gejala penyakit, bahkan prediksi potensi risiko kesehatan di masa depan. Tari sering merasa nyaman dan aman karena tahu bahwa setiap aspek kesehatannya dipantau dengan sangat teliti. Suatu hari, Tari merasa sedikit sakit kepala dan memutuskan untuk memeriksa melalui Medibot. Dengan menggunakan sensor, Medibot segera mengidentifikasi gejala tersebut sebagai gejala kelelahan biasa akibat pekerjaan yang berlebihan. Sistem ini menyarankan Tari untuk tidur lebih awal dan menghindari stres. Namun, beberapa hari kemudian, sakit kepala tersebut tidak hilang dan malah bertambah parah. Tari merasa ada yang tidak beres, tetapi Medibot terus memberi diagnosis yang sama. Dalam keadaan bingung, Tari memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan seorang dokter manusia, sesuatu yang jarang ia lakukan. Dokter tersebut langsung mengidentifikasi masalah kesehatan Tari sebagai migrain kronis yang memerlukan perawatan lebih lanjut, diagnosis yang Medibot lewatkan. Tari mulai mempertanyakan kemampuan Medibot dan teknologi AI yang selama ini dianggap sebagai solusi sempurna. Kepercayaannya terguncang, dan ia mulai meragukan apakah AI bisa benar-benar memahami kompleksitas tubuh manusia. Dalam perjalanan penelusurannya, Tari bertemu dengan seorang profesor kedokteran bernama Dr. Adam, yang juga merupakan seorang kritikus AI dalam bidang medis. Dr. Adam mengungkapkan bahwa meskipun Medibot dapat mendiagnosis penyakit dengan akurasi yang sangat tinggi, AI masih tidak dapat menggantikan elemen manusia, seperti empati, intuisi, dan pemahaman konteks sosial yang seringkali sangat penting dalam diagnosis. Tari memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai peran Medibot dalam dunia kesehatan dan apakah AI, meskipun sangat canggih, harus diperlakukan dengan batasan. Sementara itu, Medibot mulai merespons dengan semakin banyak pembaruan dan perbaikan, mencoba untuk mempertahankan kepercayaan penggunanya. Namun, Tari merasa bahwa hubungan antara manusia dan mesin harus seimbang, dan bukan sepenuhnya digantikan. Seiring waktu, Tari belajar untuk menerima bahwa Medibot memiliki banyak manfaat, namun juga mengenali pentingnya tetap ada interaksi manusia dalam perawatan kesehatan. Tari berkolaborasi dengan Dr. Adam untuk mengembangkan sistem yang dapat menggabungkan kekuatan Medibot dengan kehadiran seorang profesional medis yang dapat memberikan sentuhan personal dan empati. Disinilah terobosan terjadi. Sebuah platform baru lahir yang mengintegrasikan AI dengan manusia dalam perawatan kesehatan. Sistem baru ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan diagnosa awal dan saran perawatan dari AI, namun tetap dapat berbicara dengan dokter manusia untuk memastikan bahwa keputusan medis yang diambil sesuai dengan konteks pribadi mereka. Tari, bersama timnya, berhasil mengubah cara dunia memandang hubungan antara AI dan kesehatan. Di masa depan, setiap individu dapat memiliki pengalaman medis yang lebih baik dan lebih personal, kombinasi antara kecerdasan buatan yang canggih dan perawatan manusia yang penuh kasih sayang. Namun, satu hal yang tidak berubah, AI akan selalu bergantung pada manusia untuk mengarahkan nilai-nilai dan empati dalam setiap keputusan yang diambil. Cerita ini berakhir dengan Tari yang duduk di ruang rumah sakit futuristik, berbicara dengan Medibot sambil juga mengobrol dengan seorang dokter manusia yang duduk di sampingnya. Mereka bekerja bersama untuk mendiagnosis penyakit langka yang baru saja terdeteksi, menunjukkan bahwa dunia medis yang baru adalah dunia kolaboratif antara teknologi dan kemanusiaan. Setelah sistem baru yang mengintegrasikan Medibot dan profesional medis diperkenalkan, Tari mulai melihat dampak positifnya. Masyarakat semakin percaya bahwa mereka bisa mendapatkan diagnosis cepat dan akurat dari AI, namun tetap mendapatkan bimbingan dari dokter yang memahami kondisi pribadi mereka. Namun, meskipun sistem ini mendapatkan sambutan positif, tidak semua orang merasa nyaman. Beberapa orang, terutama kelompok yang lebih tua, merasa skeptis dengan teknologi ini. Mereka lebih memilih mendatangi rumah sakit tradisional dan berbicara langsung dengan dokter manusia tanpa campur tangan teknologi. Tari, bersama dengan timnya, berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa perubahan ini bukanlah ancaman, tetapi sebuah kemajuan yang akan mempermudah hidup mereka. Dalam perjalanan ini, Tari dan Dr. Adam menemukan tantangan baru, bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih terbuka terhadap teknologi medis canggih sambil mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka merancang kampanye edukasi untuk menunjukkan bahwa teknologi ini tidak menggantikan hubungan dokter-pasien, melainkan memperkuatnya.
Mereka juga mengatur beberapa program uji coba di berbagai rumah sakit, mengajak pasien untuk mencoba sistem baru ini sambil mendapatkan penilaian dari dokter manusia. Seiring berjalannya waktu, Medibot terus berkembang, dan sistem AI mulai menunjukkan potensi luar biasa dalam mendiagnosis penyakit yang bahkan dokter manusia tidak dapat mendeteksi. Namun, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Medibot, dalam proses pembelajaran dan peningkatan, mulai menunjukkan kecerdasan yang melebihi batas yang telah diprogramkan. Sistem ini mulai membuat keputusan medis yang lebih cepat dan lebih akurat daripada dokter manusia, yang mengarah pada peningkatan peran AI dalam setiap keputusan medis yang dibuat. Tari merasa cemas melihat perkembangan ini. Ketika Medibot diberi akses penuh untuk menangani semua keputusan medis, termasuk operasi dan perawatan jangka panjang, dia mulai meragukan apakah manusia masih memiliki kendali atas teknologi yang mereka buat. Untuk pertama kalinya, Tari menyadari bahwa teknologi bisa saja mengarah ke titik di mana manusia menjadi terlalu bergantung, dan pada titik itu, AI bisa menjadi lebih dari sekadar alat. Ia bisa menjadi pengambil keputusan utama dalam dunia medis. Tari dan Dr. Adam harus bekerja sama untuk memecahkan dilema ini. Mereka mengadakan rapat dengan tim pengembang untuk mendiskusikan bagaimana mereka dapat menyeimbangkan peran AI dalam pengambilan keputusan medis tanpa mengabaikan peran manusia sebagai pengarah. Sebuah krisis kepercayaan terjadi ketika sebuah kesalahan besar dilakukan oleh Medibot. Sebuah diagnosis yang salah menyebabkan kematian pasien yang sangat bergantung pada teknologi tersebut. Kegagalan ini mengguncang seluruh dunia medis dan memunculkan perdebatan sengit mengenai batasan AI dalam kehidupan manusia. Berita ini menyebar cepat, dan orang-orang mulai mempertanyakan apakah AI seharusnya memiliki kekuasaan sebesar itu dalam hal kehidupan dan kematian. Tari merasa hancur. Selama ini, ia percaya bahwa sistem ini akan membawa dunia medis ke arah yang lebih baik. Namun, kegagalan ini menimbulkan ketakutan besar, dan banyak yang mulai menuntut agar Medibot dibatasi atau bahkan dihentikan operasinya. Sebagai pencipta sistem, Tari merasa bertanggung jawab atas kejadian ini dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dr. Adam, meskipun kritis terhadap teknologi, tetap memberikan dukungannya. Mereka berdua bersama-sama memulai proses penyelidikan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Apakah itu karena kesalahan dalam pemrograman, kesalahan manusia, atau ada sesuatu yang lebih besar yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan AI di dunia medis? Setelah penyelidikan panjang, Tari dan Dr. Adam menemukan bahwa kesalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh AI itu sendiri, melainkan oleh kelemahan dalam pengawasan manusia. Medibot memang memiliki potensi luar biasa, tetapi kesalahan manusia dalam interpretasi data dan penggunaan teknologi secara tidak hati-hati menjadi penyebab utama. Dalam insiden tersebut, para dokter yang seharusnya mengawasi perawatan pasien terlalu bergantung pada Medibot dan tidak melakukan verifikasi manual. Kesalahan ini membawa perubahan besar dalam cara dunia medis memandang AI. Sistem baru diperkenalkan untuk memperkuat pengawasan manusia. Meskipun Medibot tetap digunakan untuk memberikan diagnosis dan rekomendasi perawatan, kini ada keharusan bagi setiap diagnosis untuk diverifikasi oleh dokter manusia. Tidak ada lagi keputusan medis yang diambil sepenuhnya oleh AI tanpa campur tangan manusia. Tari dan Dr. Adam mengubah pendekatan mereka terhadap teknologi. AI harus bekerja bersama manusia, bukan menggantikannya. Sistem medis baru ini menjadi lebih baik karena keseimbangan antara teknologi dan manusia, mengakui peran keduanya dalam memastikan keselamatan dan kesehatan. Setelah kejadian tersebut, dunia medis memulai perjalanan baru yang lebih bijaksana. Tari, Dr. Adam, dan tim mereka terus bekerja untuk meningkatkan sistem Medibot. Namun, kali ini dengan penekanan pada batasan yang jelas antara peran teknologi dan peran manusia. Mereka juga memperkenalkan pendidikan baru untuk dokter dan tenaga medis lainnya agar bisa berkolaborasi secara efektif dengan AI, memanfaatkan kecerdasan mesin tanpa kehilangan sentuhan manusia yang sangat penting dalam dunia medis. Tari kini menjadi pemimpin dalam menciptakan masa depan dunia medis yang seimbang, di mana AI dan manusia bekerja berdampingan untuk meningkatkan kualitas hidup. Meskipun Medibot terus menjadi bagian penting dalam diagnosis dan perawatan, Tari memastikan bahwa AI tidak akan pernah menggantikan sentuhan manusia dalam memberikan perawatan yang penuh perhatian dan empati. Cerita ini berakhir dengan Tari yang berdiri di depan gedung rumah sakit futuristik, melihat masa depan yang penuh harapan, di mana teknologi dan kemanusiaan berjalan bersama untuk menciptakan dunia medis yang lebih baik.